Devarim atau Kitab Ulangan pasal yang ke-9. Dengarlah hai Israel, engkau akan menyeberangi Yordan pada hari ini untuk masuk merebut bangsa-bangsa yang lebih besar dan yang lebih kuat daripadamu, kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, Bani Enak, yang telah engkau kenal dan dengar dari orang yang mengatakan, siapakah yang dapat bertahan di hadapan Bani Enak? Oleh karena itu ketahuilah pada hari ini bahwa Yahweh Elohimmu, dialah yang berjalan di depanmu seperti api yang menghanguskan. Dia akan menghancurkan mereka dan dia akan membawa mereka tunduk di hadapanmu, supaya engkau menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang telah Yahweh katakan kepadamu. Ketika Yahweh Elohimmu menghalau mereka dari hadapanmu, biarlah engkau tidak berkata di dalam hatimu dengan mengatakan, Yahweh telah membawa aku masuk untuk memiliki negeri ini karena kebenaranku. Tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah yang membuat Yahweh mengalihkan milik mereka ke hadapanmu. Itu bukan karena kebenaranmu atau karena ketulusan hatimu, sehingga engkau pergi untuk memiliki negeri mereka. Namun Yahweh Elohimmu menghalau mereka dari hadapanmu karena kefasikan bangsa-bangsa itu, dan supaya meneguhkan firman yang Yahweh telah bersumpah kepada leluhurmu, Abraham, Yitsak, dan Yakov. Dan ketahuilah bahwa Yahweh Elohimmu memberikan negeri yang baik ini kepadamu untuk memilikinya, bukan karena kebenaranmu, karena engkau adalah bangsa yang tegar tengkuk. Ingat, janganlah lupa bagaimana engkau telah membuat Yahweh Elohimmu murka di padang gurun. Bahkan sejak hari engkau keluar dari tanah Mitsrayim sampai kamu masuk ke tempat ini, kamu telah menjadi yang memberontak terhadap Yahweh. Bahkan di Horeb, kamu membuat Yahweh murka, dan Yahweh menunjukkan murkanya melawan kamu untuk memusnahkanmu. Ketika aku pergi naik ke gunung untuk menerima loh batu, loh perjanjian yang Yahweh adakan dengan kamu, dan aku tinggal 40 hari 40 malam di gunung itu, aku tidak makan roti dan tidak minum air. Dan Yahweh memberikan kepadaku 2 loh batu yang ditulis dengan jari Elohim, dan di atasnya tertulis semua firman yang telah Yahweh katakan kepadamu di gunung itu dari tengah-tengah api pada hari perkumpulan. Maka terjadilah pada hari terakhir dari 40 hari dan 40 malam itu, Yahweh memberikan kepadaku 2 loh batu, loh perjanjian itu. Kemudian berfirmanlah Yahweh kepadaku, bangun, turunlah dengan segera dari sini, karena bangsamu yang telah engkau bawa keluar dari Mitsrayim telah berlaku busuk. Mereka dengan segera menyimpang dari jalan yang telah aku perintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat sebuah patung tuangan bagi dirinya. Dan Yahweh berfirman kepadaku dengan mengatakan, aku telah melihat bangsa ini dan lihatlah, inilah bangsa yang tegar tengkuk. Biarkanlah aku sendiri yang membinasakan mereka dan menghapuskan nama mereka dari kolong langit. Tetapi aku akan membuat dari antaramu suatu bangsa yang lebih kuat dan lebih besar daripada mereka. Maka aku berpaling, lalu turun dari gunung itu, dan gunung itu terbakar dengan api, dan kedua loh perjanjian itu ada di tanganku. Dan aku menyaksikan, dan lihatlah, kamu telah berbuat dosa melawan Yahweh Elohimmu, dan kamu telah membuat patung anak lembu tuangan bagi dirimu sendiri. Kamu dengan segera menyimpang dari jalan yang telah Yahweh perintahkan kepadamu. Dan aku memegang kuat-kuat kedua loh itu dan melemparkannya dari tanganku, lalu memecahkannya di depan matamu. Dan aku sujud di hadapan Yahweh 40 hari 40 malam, seperti saat pertama. Aku tidak makan roti dan tidak minum air, karena semua dosamu yang telah kamu perbuat, yang jahat dalam pandangan Yahweh, sehingga membuatnya murka. Sebab aku takut akan kegeraman dan murka yang Yahweh timpakan terhadapmu,
sehingga membinasakan kamu. Namun kali ini pun Yahweh mendengarkan aku, dan Yahweh menyatakan dirinya sangat murka kepada Aharon untuk membinasakannya, dan pada waktu itu aku pun berdoa untuk Aharon. Dan aku mengambil dosamu yang telah kamu buat, yakni anak lembu itu, lalu aku membakarnya dengan api, menghancurkannya dan menggilingnya sampai halus seperti debu. Dan aku melemparkan abunya ke dalam sungai yang mengalir turun dari gunung. Dan di Tabera, di Masa, dan di Kibrot Ta'awa kamu membangkitkan murka Yahweh. Dan ketika Yahweh mengirim kamu keluar dari Kades Barnea dengan mengatakan, naiklah dan milikilah negeri yang telah aku berikan kepadamu itu, tetapi kamu memberontak melawan firman Yahweh Elohimmu, dan tidak percaya kepadanya serta tidak mendengarkan suaranya. Kamu telah menjadi orang yang memberontak melawan Yahweh sejak hari aku mengenalmu. Dan aku sujud di hadapan Yahweh 40 hari dan 40 malam, supaya aku merendahkan diriku, karena Yahweh telah berfirman untuk memusnahkan kamu. Dan aku berdoa kepada Yahweh dan berkata, ya Tuhan Yahweh, jangan musnahkan umatmu dan pusakamu yang telah engkau tebus dengan kebesaranmu, yang telah engkau bawa keluar dari Mitsraim dengan tangan yang kuat. Ingatlah akan hamba-hambamu Abraham, Yitzhak dan Yakov. Janganlah melihat sikap keras kepala bangsa ini, baik kefasikannya ataupun dosanya, supaya negeri dari tempat engkau membawa kami keluar jangan berkata, sebab Yahweh tidak mampu membawa mereka masuk ke negeri yang Dia janjikan kepada mereka, dan karena Dia membencinya, maka Dia membawa mereka keluar untuk membunuhnya di padang gurun. Dan mereka adalah umatmu dan pusakamu yang telah engkau bawa keluar dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang teracung.